Ada sebuah ironi yang menyakitkan dalam hidup ini. Semakin tulus kita memperlakukan orang lain, seringkali justru semakin mudah kita diabaikan. Banyak dari kita terjebak dalam lingkaran kelelahan mental yang luar biasa. Hanya karena lidah kita terbiasa mengucap ya, padahal jauh di dalam lubuk hati, nurani kita sedang menjerit ingin berkata tidak. Kita selalu hadir saat orang lain membutuhkan. Kita menjadi pendengar paling setia, sosok yang paling bisa diandalkan, dan orang yang paling menghindari konflik demi kedamaian bersama. Namun kenyataannya, saat hari berakhir, kita justru merasa hampa, merasa dimanfaatkan, dan perlahan kehilangan kendali atas hidup kita sendiri. Dunia mungkin melabeli kita sebagai orang yang sangat baik. Namun, label itu seringkali bukan sebuah pujian, melainkan sebuah kutukan yang pelan-pelan menghancurkan karakter kita. Hari ini di Bijak Melangkah, kita akan membicarakan sesuatu yang tidak nyaman namun krusial. Mengapa menjadi terlalu baik tanpa batasan adalah bisa perlahan-lahan menghancurkan diri. Kita akan membedah perbedaan besar antara menjadi orang baik karena ketidakmampuan untuk melawan dengan menjadi orang baik yang memiliki wibawa serta prinsip yang tak tergoyahkan. Seringkali, apa yang kita sebut sebagai kebaikan hanyalah ketakutan yang menyamar. Dalam ilmu psikologi, ada jurang pemisah yang lebar antara menjadi sosok yang berakhlak mulia dengan sekadar menjadi sosok yang menyenangkan orang lain. Seorang psikolog terkemuka pernah menegaskan bahwa jika kita tidak memiliki kapasitas untuk menjadi tegas atau bahkan berani melawan, maka kelembutan tidak memiliki nilai nyata. Kebaikan sejati bukanlah hasil dari ketidakberdayaan. Kebaikan sejati hanya dimiliki oleh mereka yang sebenarnya mampu menghancurkan atau menolak, namun secara sadar memilih untuk tetap terkendali dan beradab. Saat kita terus-menerus menelan kekecewaan hanya demi menyenangkan orang lain, kita sebenarnya sedang menanam bom waktu di dalam diri. Sisi gelap atau shadow kita tidak menghilang, ia hanya tertekan. Amarah, dendam, dan rasa tidak enak yang kita pendam itu akan bermutasi menjadi kecemasan kronis atau bahkan depresi yang melumpuhkan. Kita bukan sedang menjadi orang baik, kita sedang menjadi orang yang tidak berbahaya. Dan bagi dunia yang keras ini, orang yang tidak berbahaya hanyalah santapan empuk bagi mereka yang haus akan eksploitasi. Mari kita hadapi realitas pahit di lingkungan sosial kita. Masyarakat memiliki kecenderungan alami untuk mengeksploitasi siapapun yang tidak memiliki batasan tegas atau boundaries. Lihatlah sekeliling kita. Di dunia kerja, si orang baik akan selalu memikul beban tambahan hanya karena atasan tahu dia tak akan mengeluh. Dalam lingkaran pertemanan, dia hanya akan dicari saat beban masalah menumpuk, namun segera dilupakan saat kegembiraan datang. Bahkan dalam hubungan asmara, sosok yang terlalu baik seringkali berakhir sebagai korban manipulasi. Semua ini terjadi karena saat kita tidak memiliki batasan, kita sedang mengirimkan sinyal bahwa martabat kita bisa ditawar. Tanpa keberanian untuk menetapkan garis merah, kita mustahil mendapatkan rasa hormat. Orang mungkin akan menyukai kita karena kita memudahkan urusan mereka, tapi mereka tidak akan pernah menghormati kita. Setiap kali kita memaksakan diri berkata ya, padahal ingin menolak, kita sedang berbohong pada diri sendiri. Dan pengkhianatan terhadap diri sendiri adalah awal dari hilangnya rasa kepercayaan diri. Dalam pandangan akidah Islam, kesantunan tidak pernah berarti kelemahan. Kita mengenal konsep izzah, kemuliaan dan harga diri seorang mukmin yang harus dijaga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menegaskan bahwa mukmin yang kuat jauh lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Kuat di sini mencakup kekuatan karakter dan keteguhan prinsip. Islam tidak pernah memerintahkan pemeluknya untuk menjaduk keset kaki bagi kesombongan orang lain. Kita belajar dari Rasulullah, sosok yang paling lembut hatinya, namun menjadi yang paling tegas dan berwibawa saat batasan kebenaran dilanggar. Ambil pelajaran dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Beliau adalah simbol ketegasan yang luar biasa. Apakah beliau orang jahat? Sama sekali tidak. Beliau sangat penyayang, namun beliau memiliki batasan yang sangat jelas. Beliau memiliki izzah. Menjadi terlalu baik hingga membiarkan diri dizolimi secara terus-menerus adalah gejala penyakit al-wahn, kelemahan jiwa yang terlalu mendewakan penilaian manusia dan takut pada stigma sosial. Dalam akidah kita, ridho Allah adalah satu-satunya tujuan. Jika Anda melakukan sesuatu hanya karena takut orang lain merasa kecewa, kita sedang terjebak pada riya atau mencari pengakuan makhluk. Seorang mukmin yang bijak memegang prinsip, aku berbuat baik sebagai bentuk ketaatan pada Allah. Namun aku tidak akan membiarkan harga diriku diinjak, karena jiwaku adalah amanah yang harus kujaga kemuliaannya. Memutus kutukan orang baik ini membutuhkan langkah transformasi yang radikal. Ini bukan tentang menjadi jahat, tapi tentang menjadi berdaya. Tegakkan batasan. Mulailah dengan berani mengucap tidak tanpa perlu merasa bersalah. Maaf, saya tidak bisa membantu untuk saat ini. Adalah kalimat yang utuh dan tidak memerlukan paragraf penjelasan. Validasi amarah kita. Jangan menekan rasa marah saat dizalimi. Amarah adalah sistem peringatan alami bahwa batas wilayah kita sedang dilanggar. Gunakan energi itu untuk bertindak tegas, bukan untuk menyakiti. Geser standar ridha. Pastikan setiap bantuan yang Anda berikan adalah keputusan sadar karena Allah, bukan karena ketakutan akan penilaian manusia. Jika motifnya adalah rasa takut, lebih baik Anda berhenti. Berhenti menjadi penjelas. Pribadi yang berwibawa tidak merasa perlu membenarkan setiap tindakannya di depan semua orang. Biarkan hasil kerja dan keteguhan prinsip Anda yang berbicara. Dunia tidak membutuhkan lebih banyak orang baik yang pasrah. Dunia membutuhkan orang-orang hebat yang mampu bertindak tegas, namun memilih untuk mengarahkan kekuatannya demi kebaikan. Sahabat bijak melangkah. Kebaikan tanpa kekuatan adalah kepasrahan yang rapuh. Kekuatan tanpa kebaikan adalah tirani yang buta. Jadilah pribadi yang seimbang. Milikilah kemampuan untuk menghunus pedang saat prinsip dipertaruhkan. Namun, pilihlah untuk tetap menyimpannya dengan rapi di dalam sarungnya selama kebenaran terjaga. Berhentilah mengorbankan ketenangan jiwa Anda demi kenyamanan orang lain. Saat kita mulai menghargai diri kita sendiri dengan menetapkan batasan yang jelas, dunia akan benar-benar memberikan rasa hormatnya kepada kita. Sampai jumpa di langkah selanjutnya. Tetap kuat, tetap bijak, teruslah melangkah ya.